Assalamualaikum sahabat akuntan, balik lagi sama aku Elzana Revania. Dan buat kalian yang belum subscribe channelku, belum di subscribe channelnya dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Sesuai dengan postingan aku kemarin, di channelku ini aku bakalan bahas beberapa materi akuntansi, khususnya laporan keuangan. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang modal awal kita belajar akuntansi. Nah, sesuai pengalaman aku ya, dari aku ngeliat teman-teman aku dan sesuai pengalaman aku pribadi, cara ngerjain akuntansi itu sebenarnya tuh gampang asal kita punya modalnya. Dan modal akuntansi dan modal belajar akuntansi itu apa sih? Nah, modal belajar akuntansi itu adalah saldo normal. Saldo normal itu adalah suatu ketetapan dalam ilmu akuntansi mengenai posisi kiri kanan atau posisi debit sama kredit suatu akun yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Kenapa sih bisa dibilang sebagai modal awal kita belajar akuntansi? Karena kalau misalkan kita mau belajar akuntansi, kalau misalkan kita mau ngerjain soal-soal akuntansi, kita itu pasti terus berhubungan sama akun-akun yang ada di saldo normal. Kita pasti terus berhubungan sama posisi kiri kanan debit kredit. Nah, makanya dari itu saldo normal itu adalah modal awal kita belajar akuntansi. Nah, karena apa? Karena di akuntansi itu kalau misalkan kita ngerjain dari atasnya ada yang salah, pasti ke bawahnya itu salah semuanya. Makanya kalau ngerjain akuntansi itu harus bener dari atas nyampe bawah, kayak gitu. Nah, di saldo normal itu ada apa aja sih? Di saldo normal itu ada harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Kita diurutinnya kayak gitu ya: harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, apa aja sih yang masuk ke harta, utang, modal, pendapatan, sama beban itu? Yang pertama aku mau bahas tentang harta. Harta itu adalah seluruh kekayaan perusahaan, seluruh kekayaan, baik itu toko, perusahaan PT, CV, firma, dan yang lain ya. Pokoknya kalau misalkan dia masuknya ke kekayaan suatu perusahaan itu, kekayaan perusahaan itu masuknya ke harta. Terus yang kedua itu ada kewajiban atau utang. Apa sih kewajiban atau utang itu? Utang itu adalah hutang kita ke orang, hutang si perusahaan kepada pihak lain, baik itu konsumen maupun sesama perusahaan, ataupun hutang kita ke toko. Misal si perusahaan A membeli peralatan secara kredit. Nah, itu disebutnya sama hutang, disebut dengan hutang si perusahaan. Dan teman-teman juga harus bisa bedain antara hutang sama piutang. Kalau hutang itu adalah utang kita ke orang lain. Kalau piutang itu utang orang lain ke kita. Jadi orang lain yang ngutang ke kita itu namanya piutang. Kalau kita yang ngutang ke orang lain itu namanya hutang. Jadi kita salah ngebedain antara piutang sama hutang, nanti di posisi debit sama kreditnya juga pasti salah, sama di pembukuan yang lain juga pasti salah lagi. Terus selanjutnya ada modal. Modal itu apa sih? Modal itu ya modal kita di perusahaan, modal yang kita tanam untuk jalannya suatu perusahaan. Karena nggak mungkin kan suatu perusahaan bisa maju tanpa adanya modal. Yang keempat itu ada pendapatan. Apa aja sih yang masuk ke pendapatan? Yang masuk ke pendapatan itu banyak, tapi pengertian dari pendapatan itu adalah pendapatan dari jasa ataupun dari penjualan barang si perusahaan atau barang kita. Itu masuknya ke pendapatan. Kayak misal si perusahaan ini adalah perusahaan isi ulang air galon. Nah, dia tuh kan mendapatkan pendapatannya itu dari penjualan si isi ulang air galon itu. Nah, itu masuknya ke pendapatan si perusahaan itu. Atau kalau misal si suatu perusahaan itu bergerak di bidang cukur, suatu perusahaan jasa bergerak di bidang cukur. Nah, dia tuh pasti dapat pendapatannya itu dari jasa cukurnya dia, kayak gitu.
yang terakhir yang ada di saldo normal itu adalah beban. Beban itu apa sih? Beban itu semua tanggungan yang digunakan oleh perusahaan dan dibayar oleh perusahaan untuk keperluan operasional si perusahaan tersebut. Misal beban listrik dan air, gak mungkin dong si perusahaan itu gak pakai listrik, gak mungkin dong si perusahaan itu gak pakai air. Nah, pas kita ada transaksi pembayaran beban listrik dan air atau pembayaran listrik dan air, itu masuknya ke akun beban. Terus di mana aja sih kiri kanan setiap akun tersebut? Nah, cara biar teman-teman gampang ngafalin saldo normalnya, teman-teman harus ingat dulu yang ini, 5 akun tersebut: harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, teman-teman harus ingat urutan si yang kelima akun yang ada di saldo normal tersebut: harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Ambil kayak gini, ini sisanya, ini harta sama beban, ini utang, modal, sama pendapatan. Harta, beban, harta, beban, pendapatan, kewajiban atau utang, sama modal. Yang 3 di atas, yang 2 di bawah. Yang 3 di atas itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Yang di bawah bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi si harta sama si beban ini, dia kalau transaksinya bertambah, dia bertambahnya di debit. Kalau transaksinya itu berkurang, maka dia menguranginya di kredit. Kalau misalkan si 3 ini, utang, pendapatan, sama modal, kalau dia bertambah, bertambahnya di kredit. Kalau dia berkurang, berkurangnya di kredit. Cara simpelnya kayak gitu. Bertambahnya di, kalau yang bawah ini bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Yang atas yang 3 ini, utang, pendapatan, sama modal, bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Oke, kita langsung ke contoh. Tuan Aldi menginvestasikan uangnya sebesar Rp5.000 sebagai modal awal perusahaan. Nah, menginvestasikan Rp5.000 sebagai modal awal. Dia kan si Tuan Aldi ini naruh modal di perusahaan, otomatis modalnya bertambah dong. Nah, kalau modal bertambah, ingat modal itu posisinya di mana? Di sini kan? Modal itu posisinya di sini. Kalau misalkan dia posisinya di sini, berarti dia bertambahnya di kredit. Terus menginvestasikan uang sebesar Rp5.000 sebagai modal awal. Nah, karena dia menginvestasikan sebagai modal awal, otomatis dia masuknya ke kas. Kenapa? Kayak gini simpelnya. Tuan Aldi naruh uang di Tuan Aldi naruh uang di perusahaan sebagai modal awal. Kalau dia udah jadi modal, otomatis dia masuknya ke kas. Kenapa? Kan Tuan Aldi baru buka usaha, Tuan Aldi butuh uang dong. Kalau misalkan mau apa-apa, dia pasti ngeluarin uangnya dari kas tuh. Nah, makanya dari itu kasnya juga bertambah. Nah, kasnya juga pasti bertambah dong. Nah, kalau kas itu kan masuknya ke harta, ya, dia pasti bertambah di debit. Ingat, harta di sini kan. Nah, harta itu bertambahnya di debit, kayak gitu. Jadi pas pencatatannya itu kas debit pada modal kredit. Kenapa modal kredit meskipun dia bertambah? Karena di ketetapannya itu, di saldo normalnya itu, modal itu bertambahnya di kredit, kayak gitu. Terus kita ke contoh kedua. Perusahaan atau toko Myhair membeli peralatan secara tunai. Nah, kalau misalkan kita ngerjain di jurnal umum ya khususnya, itu kalau pembelian harus
teliti dulu dia belinya secara tunai atau secara kredit, karena kalau dia beli secara tunai dia bakal mengurangi kas, tapi kalau dia belinya secara kredit dia pasti bertambah di hutang kayak gitu. Nah ini cerita yang kedua atau contoh yang kedua itu toko Maher membeli peralatan secara tunai, berarti ngeluarin kas dong. Peralatan masuknya ke harta, berarti harta bertambah, kasnya berkurang karena dia beli pakai uang dari kas. Jadi kalau di jurnal umumnya dia ditulisnya itu ke peralatan, debit, kas, kredit. Peralatan di debit karena dia masuk ke harta, bertambahnya di debit, dan si kas juga berkurang di kredit karena di harta itu, di saldo normal itu kalau dia mengurangi harta dia berkurangnya di kredit. Terus di contoh yang ketiga, misal toko Maher membeli perlengkapan secara kredit, dia beli perlengkapannya ngutang ke orang lain, otomatis hutangnya bertambah, perlengkapannya bertambah. Nah perlengkapan itu masuknya kemana? Perlengkapan itu masuknya ke harta. Perlengkapan peralatan kas itu masuknya ke harta, maka pencatatannya perlengkapan bertambah di debit. Kenapa? Karena perlengkapan itu masuk ke harta. Sekali lagi, karena perlengkapan itu masuk ke harta. Terus yang bawahnya itu adalah hutang bertambah di kredit. Kenapa bertambah di kredit? Karena di ketetapannya si hutang itu bertambahnya di kredit bukan di debit. Nah kalau si harta bertambahnya di debit bukan di kredit kayak gitu. Kalau yang tiga ini pokoknya harus ingat kayak gini aja simpelnya. Yang tiga di atas ini utang, modal sama pendapatan itu masuknya, itu bertambahnya di kredit dan berkurang di debit. Kalau yang bawah harta sama beban itu kebalikan dari yang atas, bertambah di debit berkurang di kredit. Nah berarti tadi di pencatatannya itu ada perlengkapan, debit pada hutang, kredit. Contoh keempat, perusahaan Maher adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa cukur rambut. Pada tanggal 13 April, toko Maher menyelesaikan pekerjaannya dan dia terima pendapatan atas jasa cukur sebesar Rp500.000. Diterima nih pendapatan dari jasa cukurnya dia, dari jasa cukur si toko Maher sebesar Rp500.000. Maka dalam pencatatannya ini kas bertambah di debit pada pendapatan bertambah di kredit. Kenapa pendapatan itu bertambah di kredit? Sekali lagi, karena pendapatan di saldo normal itu di ketetapan ilmu akuntansi itu pendapatan itu bertambahnya di kredit bukan di debit. Kalau harta baru bertambahnya di debit, berkurang di kredit kayak gitu. Contoh kelima, perusahaan membayar beban asuransi sebesar Rp250.000. Membayar beban asuransi, bebannya bertambah, kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena si perusahaan bayar beban itu pasti dari kas perusahaan, gak mungkin dari uang pribadi. Maka dalam pencatatannya adalah beban debit pada kas kredit. Kenapa beban debit? Karena kita balik lagi ke pedoman saldo normal, ke ketentuan dalam ilmu akuntansi. Kalau si beban itu masuknya, si beban itu bertambahnya di debit baru berkurang di kredit. Sama kayak harta, bertambahnya di debit
berkurangnya di kredit. Di transaksi ini pun sama, berarti beban debit pada kas kredit kayak gitu. Totalnya, nominalnya berarti harus sama ya antara si debit sama si kredit. Lalu gimana sih biar gampang ngebedain dari semua akun yang ini? Semua akun dari antara harta, utang, pendapatan, modal sama beban. Gimana sih cara gampang ngebedainnya itu? Nah, kalau harta itu semua atau seluruh kekayaan perusahaan, baik itu yang liquid semacam kas ataupun aset tetap kayak misal bangunan, itu masuknya ke harta. Terus yang kedua ada utang. Seluruh transaksi yang dibayar secara kredit ataupun yang ada kata utangnya itu masuk ke akun utang. Gampangnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada pendapatan. Kalau pendapatan itu cara gampangnya, kita bergerak di perusahaan apa? Kita bergerak misal di perusahaan jasa cukur rambut. Pendapatan kita pasti dari cukur rambut kan, meskipun nggak memungkinkan kita dapat pendapatan lain-lain dari yang lain, misal pendapatan bunga atau pendapatan penjualan barang bekas, misal kayak gitu, peralatan bekas, itu nggak memungkinkan juga. Tapi cara gampangnya itu pendapatan adalah setiap uang, setiap pendapatan yang kita terima dari apa yang kita jual ke konsumen, dari apa yang kita tawarkan ke konsumen, kayak gitu. Baik itu berupa uang cair, uang liquid, maupun dari cek dan yang lain-lain. Terus selanjutnya ada modal. Maaf tadi ketukar ya antara pendapatan sama modal. Modal itu adalah sejumlah uang yang telah kita tanam di perusahaan untuk modal kita, itu namanya modal. Dan yang terakhir ada beban. Gimana sih cara bedainnya beban sama akun yang lain? Kalau beban itu biasanya dikeluarkan untuk pembayaran operasional perusahaan, misal beban listrik, beban air, beban sewa, beban asuransi. Sebenarnya di transaksinya juga udah disebutin juga itu masuknya ke beban atau bukan. Kayak misal contoh yang tadi, membayar beban listrik dan air sebesar 200.000. Nah, membayar beban otomatis itu langsung bertambahnya ke beban, kayak gitu. Jadi dari aku simpelnya seluruh akun itu, ngebedain semua akun itu kayak gimana, lihat aja di kata pertama sebelum transaksi tersebut. Misal kayak tadi membayar beban, otomatis dia masuknya ke beban. Membeli peralatan secara kredit, itu pasti masuknya ke utang, kayak gitu. Nah kayak gitu sahabat. Jadi belajar akuntansi itu gampang kan, asal kita punya modal awal di akuntansi. Nggak usah mikirin aku kan kuliah, terus dulunya waktu SMK nya aku mesin, aku teknik atau apalah, terus sekarang akuntansi nggak punya modal, nggak punya basic gitu dari awalnya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah banget, asal teman-teman, asal sahabat semuanya itu mau belajar lagi ya, karena belum tentu juga meskipun dia dulunya jurusan akuntansi, dia pas kuliahnya udah bisa akuntansi. Toh teman-teman kita juga, toh adik-adik kita juga yang dari SMP belum kenal akuntansi, tiba-tiba masuk SMA akuntansi, dia juga bisa kan ngerjainnya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain, nanti teman-teman boleh tulis di komentar di bawah video ini. Oh iya, nanti juga aku bakalan tulis lagi di bawah video ini link tentang postingan aku di Instagram aku
tentang saldo normal. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe channel aku, buruan di subscribe channelnya dan jangan lupa nyalain notifikasinya juga. Dan kalau misalkan teman-teman kebantu juga sama video aku kali ini, teman-teman boleh bantu aku dengan cara like video yang ini, terus jangan lupa juga share ke teman-teman semuanya. Sekian dari aku, kurang dan lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.